Halo, selamat kembali dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Materi hari ini adalah mengenai graf, di mana hari ini kita akan belajar mengenai graf dan jenis-jenis graf serta bagaimana teknik menganalisis sebuah graf. Baik, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jadi graf ini merupakan representasi dari objek-objek diskrit dan bagaimana hubungannya. Contoh penerapan dari graf itu sendiri misalnya adalah menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini misalnya, ini semua adalah peta yang merupakan sebuah graf ya. Ini nanti kita akan pelajari graf itu bagaimana dan apa saja karakteristiknya. Sejarah mengenai graf ya, itu dimulai dari tahun 1736, di mana saat itu masalah yang terjadi adalah jembatan Koningsberg ya. Jembatan Koningsberg ini adalah jembatan yang menghubungkan antara daratan dengan sungai-sungai yang ada di daerah itu saat itu ya. Sehingga dari ini jembatan ini terciptalah sebuah denah atau skema yang disebut dengan graf ya. Ini graf atau grafik sebenarnya ya, ini gambar. Coba Anda lihat, ini titik C, daratan C, A, daratan A, B, daratan B, dan D, daratan D. Nah, ini adalah jembatan-jembatan yang menghubungkannya, sehingga terciptalah skema seperti itu ya. Ini dimulainya dari sana, dan penjelasannya, graf yang merepresentasikan jembatan Koningsberg ini, yang pertama adalah simpul atau vertex ya. Di sini simpul atau vertex yang menyatakan daratan, itu tadi yang ABCD. Kemudian sisi atau edge yang menyatakan jembatan ya, itu adalah jembatan yang tadi sisi ya, boleh disebutkan sisi. Jadi mulai dari sekarang kita boleh sebutkan simpul, sisi, vertex atau edge ya. Boleh juga disebutkan nanti titik ya. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipelajari dalam sebuah graf ya. Jadi kita bisa tahu nanti apakah bisa dilewati hanya sekali, terus apakah bisa ke tempat semula juga, seperti itu ya. Jadi mungkin juga nanti kita akan tahu tempat terpendek atau jarak terpendek yang bisa kita tempuh dari A ke B misalnya. Baik, kita definisikan graf ya. Graf ini adalah disimbolkan dengan G, di mana ada dalamnya vertex dan edge ya, atau simpul dan jembatan ya, atau sisi. Yang dalam hal ini V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex ya, mulai dari V1, V2 sampai seterusnya. Kemudian E ini adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepanjang simpul, yaitu mulai dari S1, E2 sampai dengan EN ya. Nah, kita contohkan graf yang di bawah ini, G1. Ini berarti ada 4 ya, ada 4 vertex ya. Ada 4 vertex atau titiknya ya, atau daratannya tadi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau untuk yang gitu ya, ini sudah disebutkan di sini edge-nya atau sisinya, sisi 1, sisi 2, sisi 3 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk graf ya, banyak sekali. Ada yang polos seperti ini, mau dibuat seperti ini juga boleh ya. Baik, selanjutnya graf ya, graf di mana yang seperti kita lihat tadi di sini berarti V atau vertex-nya itu ada 4 ya. Kemudian edge-nya ada edge 1, 2, ini E1 ya. Ini 1, 2, ini berarti E1 ya. Kemudian 1, 3, E2 ya, ini 2, 3 berarti ini ya, E3. Terus 24 ini adalah E4 dan 34 adalah E5. Baik, seperti yang kita lihat bahwa
cukup dihubungkan saja antara titik itu adalah menjadi sisi ya. 1 2 berarti sisi E1 ini 1 2 seperti itu. Kemudian dalam sebuah graph ya, ada yang modelnya seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini modelnya berarti tinggal kita buat ya, berarti E1 sudah dibuat di sini, E1 1 2 sama seperti yang tadi, E2 2 3. Ini terserah sih sebenarnya, pokoknya semua sisi-sisi yang ada di sini menjadi sisi untuk graph tersebut ya. Sementara titiknya tetap 1 2 3 4 ya. Kemudian untuk yang bentuk seperti ini juga ya, ini seperti ini ada nanti namanya ya. Jadi sebelum kita masuk ke sana sudah Bapak ingatkan kian ya, seperti ini termasuk edge juga ya, termasuk jembatan, tapi dengan kembali ke sana ya. Ini penyebutannya adalah 33 ya. E8 ini 33 karena dari 3 kembali ke 3. Cuman ini yang berbeda. Kemudian graph ini ya memiliki sisi ganda namanya ya. Jadi contoh sisi ganda pada graph G2 ini ya, kita lihat misalnya ada di E3 sama E4. Coba kita lihat ini E3 A4 ya. Jadi ini E3 A4 ini kan dari sisi 1 3 ya. Jadi 1 3 sehingga ini dia makan sisi ganda karena untuk vertex yang sama mereka ada 2 jembatannya atau 2 edge-nya. Karena 2 ini menghubungkan satu simpul ya, ini ya simpul kita buat simpul 1 simpul 3, maka inilah yang disebut dengan sisi ganda ya. S3 4 berarti simpul 1 dan 3 ini memiliki sisi ganda. Nah, kemudian untuk yang graph G3 ini coba kita lihat yang E8 ya. E8, H8 atau jembatan ke-8 ya. Coba ini sisinya, coba lihat bahwa dia 3 ke 3 seperti yang saya sebutkan, bahwa ini disebut dengan gelang atau kalang ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah loop ya. Ini berarti gelang karena ia berawal dan berakhiran pada simpul yang sama. Simpulnya adalah simpul 3. Nah, jenis-jenis graph ya ada beberapa. Yang pertama, graph sederhana dan tak sederhana ya. Jika kita bedakan antara gelangnya dan ada atau tidaknya sisi ganda ya. Mari kita lihat. Jika graph sederhana adalah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda ya. Sudah saya sebutkan tadi ada gelang dan sisi ganda. Jadi graph sederhana itu graph yang tidak mengandung keduanya ya. Ini seperti ini contohnya. Tidak ada sisi ganda, tidak ada gelang. Nah, kemudian graph sederhana ini adalah graph yang mengandung sisi ganda atau mengandung gelang ya. Misalnya ini kan ada sisi ganda nih yang untuk graph yang ini 1 3 ini punya sisi ganda, 3 4 juga punya sisi ganda, sehingga ini adalah graph tak sederhana. Kemudian ini juga nih, ini ada gelang di sini, berarti ini ditambah lagi ada sisi ganda, sehingga ini adalah merupakan graph tak sederhana. Selanjutnya jika kita membuat jenis-jenis graph berdasarkan jumlah simpul pada graphnya, maka secara umum graph dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu graph berhingga dan tak berhingga. Sesuai dengan namanya, kalau graph berhingga ini berarti simpulnya dapat dihitung sampai dengan n, sedangkan graph tak berhingga berarti ya simpulnya tidak berhingga, seperti itu. Kemudian jenis graph berdasarkan arah pada sisi ya. Nanti ada graph itu yang ada arahnya, jadi dibedakan atas 2 jenis. Yang pertama adalah graph berarah dan graph tidak berarah. Jenis graph yang tak berarah itu nanti kita akan bahas. Misalnya graph tak berarah ini adalah di mana
masing-masing antara simpul satu ke simpul berikutnya tidak ada arah di sana. Ini disebut dengan grab tak berarah atau undirected grab. Sementara grab berarah ini seperti ini. Misalnya kita lihat simpul 1 ke 3 ya. Berarti arahnya adalah dari 3 ke 1 ya. Ada di sana tanda panah. Kemudian yang dari simpul 1 ke 2 ada juga grabnya. Kemudian ada juga dari 2 ke 1 ya. Ini seperti ini. Ini ada tanda panah di sini ya. Inilah yang membedakan antara grab berarah dan tidak berarah, seperti itu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis grab itu tadi ada grab sederhana dan itu sisinya tidak berarah ya. Terus tidak boleh ada sisi ganda dan tidak boleh ada gelangnya. Kemudian grab ganda sisinya tak berarah, terus ada sisi ganda dan tidak ada gelang. Grab semu ya, sisinya tak berarah, sisi gandanya ada, sisi gelangnya boleh ya. Kemudian grab berarah tadi sudah disebutkan, dan grab tak berarah, grab ganda berarah juga berarti itu adalah grab yang mengandung sisi ganda namun dia berarah, seperti itu. Nah, contoh penerapan dari grab itu sendiri, misalnya ini adalah rangkaian listrik. Coba kita lihat di sana ada hubungan antara A, B, C, D, E, F ya. Kemudian bisa dipresentasikan jadi bentuk seperti ini ya. Ini adalah grabnya. Kemudian contoh penerapan lainnya adalah dalam isomer senyawa kimia karbon ya, dari CH4 ya atau gas metana, kemudian etana dan propana ya. Di sana ada hubungan-hubungan atau masing-masing punya simpul-simpul tersendiri. Kemudian penerapan lainnya dalam ini misalnya adalah transaksi kongruen atau basis data ya. Jadi ada di sana penerapan grab ya, adalah hubungan dari T0 sampai T1 hingga T2 T3 ya. Bagaimana proses alur data tersebut. Kemudian contoh lainnya ini seperti misalnya pemrograman ya. Dalam pengujian program, jadi boleh atau bisa dibuat suatu grab di mana misalnya dari proses 1 sampai dengan proses terakhir bisa dibuat suatu keputusan tentang program tersebut ya. Kemudian kita masuk ke ketetanggaan ya. Dalam suatu grab ya, dua buah simpul tingkat bertetangga bila keduanya langsung terhubung. Misalnya kita lihat di sana ada simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3 ya. Karena mereka terhubung langsung ya. 1 ke 2, 1 ke 3 terhubung langsung. Kemudian simpul 1 tidak bertetangga dengan 4 karena mereka ada jarak atau simpul yang menghubungkannya dulu baru sampai ke 4 ya. Jadi ini adalah simpul yang tidak bertetangga, seperti itu. Kemudian ini dalam grab juga ada istilah bersisian atau insidensi ya. Untuk sembarang sisi E, VG dan VK dinyatakan E bersisian dengan simpul VG atau E bersisian dengan simpul VK ya, apabila seperti ini. Misalnya kita lihat tinjau sisi 23 ya. Ini ada sisi 23 ya. Ini bersisian dengan simpulnya. Ini berarti simpulnya adalah 2, 3 ya. Ini berarti sisi. Sehingga simpul ini bersisian dengan sisi 23 seperti itu. Dan seterusnya ya. Kemudian simpul terpencil atau isolated vertex ya. Ini simpul terpencil atau isolated vertex ini adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Ibaratnya dia adalah yang terpencil atau tidak ada teman ya, seperti ini. Coba ini simpul 5 ini adalah simpul terpencil atau isolated vertex di mana tidak ada sisi yang bersisian dengan simpul 5 ya. Kemudian kita masuk ke grab kosong ya. Grab kosong itu adalah di mana himpunannya merupakan himpunan kosong. Jadi tidak ada simpul-simpul tidak ada simpul ya. Sisi maksudnya. Grab yang himpunan sisinya himpunan kosong ya. Hanya ada simpul-simpul, tidak ada di sini sisi ya. Jadi
Kemudian dalam grab ini juga ada istilah derajat atau degree ya. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, misalnya kita lihat derajat 1 dan 4 ini sama-sama 2 ini. Berarti kan 1 sisi yang berdekatan dengannya adalah 2 ya. Ini 1, ini 2 sehingga D1 dan D4 2. D2 dan 3 3 ya. Karena ini 1 2 3 untuk simpul 2. Simpul 3 juga seperti itu, ada 3. Maka degree untuk 1 4 2, degree untuk 2 3 adalah 3. Selanjutnya masih tentang derajat atau degree ya. Kita tinjau misalnya graf 3 ini. Derajat untuk 5 ya, simpul 5 ini adalah 0 karena tidak ada sisi yang bersebelahan dengannya. Kemudian untuk D4 ini adalah 1, simpul anting karena hanya sampai dia, berarti ini adalah simpulnya 1. Kemudian kita tinjau graf G2 D1 untuk degree yang 1 ya, ini yang 1 berarti ada 3. Nah, untuk yang D3 ya, di sini simpulnya adalah mempunyai sisi derajatnya adalah 4. Kenapa? Ini kita hitung 1 2. Nah, gelang ini kita hitung 2 untuk sisi gelang ya. Jadi ada 2 sisi yang mendekati 3 ya. Jadi di sini ada 4 ya, degree-nya ada 4 ya. Kemudian untuk grab berarah di ini agak lain ya. Ada sedikit perbedaan. Untuk grab berarah ya, ada yang namanya di in V atau derajat masuk ya, jumlah derajat masuk, kemudian derajat keluar atau di out ya. Jadi jumlah degree-nya ini adalah D in ditambah D out ya, derajat masuk dan derajat keluar ditambahkan. Ya, misalnya kita lihat tinjau graf yang ini yang 2 yang 1 ya, yang 1 ini sorry, kita lihat derajat yang 1 ya. Simpul 1 ini derajat yang derajat masuknya adalah ada 1 ya, derajat masuknya ada 1 2 ya. Ini 1, ini kan arahnya 1, ini 2, ada 2. Derajat keluarnya ada 1, ini dia derajat keluarnya. Sehingga jumlah di D1 ini adalah ada 3. Kemudian DI untuk nomor 2 ya, simpul 2. DI-nya ada 2 ya, 1 2. Nah, derajat keluarnya ada berapa? 3. Ini dia. 1 2 3. Sehingga jumlah derajatnya ada 5. Untuk yang nomor 3 seperti itu dan 4 juga seperti itu, bisa Anda perhatikan sendiri. Kemudian dalam suatu grab tercipta suatu yang namanya lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini maksudnya adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu grab adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ya, jadi jumlah derajatnya itu pasti 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, boleh disebutkan grab ini sama dengan misalnya vertex and edge, maka rumusnya adalah sigma V elemen vertex, di mana derajat V sama dengan 2 dikali edge-nya ya, atau sisinya, 2 kali sisi ya. Misalnya kita lihat ya, lemma jabat tangan. Ini ada grab 1 ini mempunyai simpulnya ada 4 ya. Simpulnya ada 4. Nah, di sini simpulnya ada 4. Kemudian untuk D1 itu derajatnya ada 2, D2 derajatnya ada 3, D3 ada derajatnya ada 3, D4 derajatnya ada 2, sehingga totalnya 10. Nah, kita hitung sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi, maka 2 kali jumlah sisi ya. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga dengan cepat kita bisa menemukan ya. Jadi lemma jabat tangannya terbukti. Kemudian G2 juga seperti itu. Coba kita lihat sisinya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga, berarti tinggal 2 kali 5 ya. 10 juga ya. Kita buktikan ini 10, misalnya D1 di sini ada 3. D2 di sini ada 3 juga. Nah, D3 coba Anda lihat, ini 1 2, ini ingat kalau gelang dihitung 2,
sehingga 4 ya, sehingga 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Jadi terbukti. Jabat tangan ini juga sama ya, tinggal Anda perhatikan, nanti tinggal di pause videonya agar mengetahui apakah ini benar atau tidak. Yang jelas lemma jabat tangan ini sudah terbukti benar. Contoh lainnya, misalnya ada soal diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1. Nah, jadi dengan gampang kita ingat bahwa teori lemma katanya berarti 2 kali jumlah sisi, sehingga bahwa derajatnya itu tidak boleh ganjil ya, karena jumlah simpulnya ganjil. Nah, coba ini kan jumlah derajat simpulnya ini 9, jadi ini tidak akan bisa. Ini tidak akan bisa dibuat graf. Yang bisa itu adalah yang genap ya, ini benar. Ya, dapat karena jumlah derajat semua simpulnya adalah genap ya. Kalau sudah ganjil itu berarti bukan, tidak bisa digambar grafnya. Kemudian dalam graf ini ada istilah lintasan ya. Lintasan ini adalah panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul Vn. Maksudnya di sini adalah suatu lintasan yang dari V0 sampai Vn itu dapat semua untuk satu graf yang terbuat ya. Ini tidak usah kita bahas di bawahnya, ini jika Anda ingin membacanya silakan, tapi kita langsung ke contohnya. Misalnya kita lihat ini graf G1 ya, lintasannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi dalam lintasan ini ya harus melewati semua titiknya ya sekali ya. Jadi misalnya kita lihat 1, 2, 4, 3 ya. Jadi semua titik sudah dilalui 1, 2, 4, 3 ya, sehingga lintasan ini berbarisan dengan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3 ya kan. Kemudian panjang lintasan ini dihitung dari jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Di sini ada sisinya adalah 3, sehingga panjang lintasannya adalah 3 ya. Ini kan ada 3, 1, 2, 3, sehingga panjangnya adalah 3. Nah, kita lanjut untuk siklus atau cycle ya. Boleh juga disebutkan dengan sirkuit. Sirkuit ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, dalam sirkuit ini berarti dia balik ke tempat semula ya. Kalau misalnya lintasan tadi tidak harus balik ke tempat semula, tidak masalah. Sementara kalau mau disebut sirkuit, dia harus kembali ke tempat semula. Misalnya kita mulai dari 1 berarti berakhir di 1, atau kita mulai dari 2 berakhir di 2, seperti itu. Misalnya kita contoh graf G1, ini adalah 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Ini boleh dikatakan sebuah sirkuit ya. Kemudian panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit. Ini sama juga seperti tadi, bahwa berapa sisi yang dilewatinya, 1, 2, 3, sehingga panjangnya adalah 3 ya. Beda sirkuit dengan lintasan sudah jelas. Kita lanjutkan. Ini masalah keterhubungan atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2 ya. Jadi itulah namanya yang terhubung. Kalau tidak terhubung berarti tidak ada lintasan dari sana ya. Dari V1 ke V2-nya tidak ada ya. Coba kita lihat misalnya nih, tidak terhubung adalah kalau yang terhubung ini 1, 2, 3, 4 ini terhubung ya. Kemudian 5, 6, 7, 8 ini terhubung. Nah, yang tidak terhubung adalah 4 ke 5. Tidak ada hubungan, sehingga ini adalah graf yang tidak terhubung. Kemudian graf berarah G dikatakan terhubung jika grafnya tidak berarah. Ya, tidak berarah terhubung. Misalnya seperti ini. Dua simpul U dan V pada graf G disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan yang berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U ya. Maksudnya adalah timbal balik. Ada yang dari U ke V, ada V ke U.
Namun kalau misalnya hanya salah satu, hanya dari U ke V atau V ke U, maka itu disebut connected juga namun terhubung lemah ya. Kalau yang terhubung kuat itu harus timbal balik. Ini untuk graf berarah ya. Misalnya kita lihat graf berarah yang pertama ya. 1 ke 2 ini adalah graf terhubung kuat, namun untuk 3, 4 sudah lemah. Jadi boleh disimpulkan bahwa graf ini adalah graf yang berarah terhubung lemah ya. Nah, yang terhubung kuat contohnya adalah ini ya, di mana 1, 2, 3 sudah timbal balik pasangannya. 1 ke 2 ada, 2 ke 1 ada, 2 ke 3 ada, 3 ke 2 ada, sehingga ini adalah graf berarah terhubung kuat. Kemudian ada upagraf atau subgraf ya, subgraf dan komplement graf ya. Subgraf ini adalah bagian dari graf yang kita pisahkan atau bisa kita buat dalam graf dari graf tersebut ya. Kemudian komplemennya adalah selain dari subgraf ya. Coba kita contohkan langsung. Misalnya graf G1 ini ya, bentuknya ada 6 simpul. Nah, sebuah upgraph atau subgrafnya adalah 1, 2, 3, 5. Ini berarti yang diambil ada 1, 2, 3, 5 ya. Yang diambil adalah bagian yang ini ya, bagian yang ini. Nah, 1, 2, 3, 5. Oke. Nah, ya. Kemudian komplement dari subgraf ini adalah selain yang itu yang belum ada, sehingga yang belum ada adalah 2, 3, 6 dan 5. Ini sebenarnya 1, 2 ini ada, ini sudah nggak ikut ya, berarti dari 2 seharusnya ya. Jadi komplementnya adalah pelengkap dari graf G1-nya. Kemudian dalam komponen graf ya, jumlah maksimum subgraf terhubung dalam G-graf ya, misalnya adalah mempunyai 4 buah ya. Graf di bawah ini mempunyai 4 buah komponen ya. Ini misalnya, ini kan diambil dari masing-masingnya, sehingga ini kan dipisahkan ya, jadi ada 4 komponen seperti ini ya. Kemudian pada graf berarah komponen terhubung kuat adalah jumlah maksimum upgrade yang terhubung kuat ya. Jadi ini kalau misalnya kita pisahkan ini seperti ini ya. Kemudian ini untuk upgrade rentang kita lewatkan, ini bisa Anda lihat sendiri ya, biar kita. Nah, graf berbobot atau weighted graph ya. Graf berbobot, weighted graph ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Tadi kan tidak ada ya. Kalau di sini, misalnya sisi dari A ke B ini bobotnya ada 12, sisi A ke E bobotnya adalah 10 ya. Semuanya diberi bobot. Itu adalah graf berbobot namanya. Nah, beberapa graf sederhana khusus ya. Misalnya kita lihat graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan bipartite ya. Graf lengkap ini adalah graf yang dimana jumlah sisi terdiri dari n simpul, dimana ini misalnya jumlahnya adalah n ya dikali n kurang 1 dibagi 2 ya. Ini adalah simpul pada graf lengkap. Maksudnya semua titik itu dihubungkan secara lengkap. Misalnya ini 1 ya, berarti jumlah jumlah sisinya ini adalah 0 ya, dimana 1 dikali 1 kurang 1 berarti 0, 0 dibagi 2 0. Untuk yang 2 berarti tinggal dikalikan 2 dikurang 1 berarti 1, 1 dikali 2 2, sehingga sisinya ada 1. Begitu seterusnya menggunakan rumus ini ya. Jadi semuanya ini adalah graf lengkap, di mana jumlah sisinya itu mempunyai rumus n dikali n kurang 1 dibagi 2 ya. Jadi ketika Anda membuat soal seperti ini tidak perlu menghitung satu persatu, cukup dimasukkan ke dalam ini untuk menentukan dia graf lengkap atau tidak. Kemudian graf lingkaran adalah
graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2 ya. Jadi tidak ada cabang-cabang lain, dia sederhana ya. Misalnya setiap simpulnya berderajat 2. Ini kan derajat 2. 1 2 1 2 1 2 begitu seterusnya. Inilah graf lingkaran ya. Kemudian graf teratur. Graf teratur ini adalah yang mempunyai simpul yang sama untuk yang punya derajat simpul yang sama ya untuk semua grafnya. Misalnya di sini mempunyai 3 dan simpul yang ini 3 ya kan. Kemudian simpul yang ini juga 3, kemudian yang ini juga 3. Jadi graf teratur itu adalah semua simpulnya sama. Kemudian kita masuk ke representasi graf atau penampilan graf ya. Ini matriks ketetanggaan, matriks bersisian dan senari ketetanggaan. Yang pertama kita lihat matriks ketetanggaan. Ini matriks ketetanggaan ya. Kita buat misalnya jika simpul I dan Z bertetangga kita buat 1, dan jika simpul I dan Z tidak bertetangga kita misalkan dengan 0 ya. Misalnya kita lihat langsung ke pencontohan. Matriks ketetanggaan dari graf ini ya. Ini ada 4 simpul dengan hubungan-hubungannya. Kita buat 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Ini seperti matriks. Kemudian kita lihat hubungannya antara 1 ke 1 itu adalah 0 ya. Kenapa? Karena mereka tidak bertetanggaan, melainkan diri mereka sendiri. Jadi kita buat dengan 0 ya, tidak ada sisi yang menghubunginya. 2 ke 1 berarti ada sisi yang menghubunginya, kita tulis dengan 1. 2 ke 2 ya, sama juga tadi 0 karena tidak ada sisi yang menghubunginya. 1 ke 2, 1 ke 2 ada 1, begitu seterusnya sehingga terdapatlah matriks ketetanggaannya. Kemudian matriks ketetanggaan yang berikutnya, coba kita lihat graf ini ya, 1 sampai 5. Nah, ini kita buat berarti berapa simpulnya kita buat di sini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, kita lihat hubungan 1 per 1 ini sama seperti yang tadi. Yang lain di sini adalah ada di sini graf yang terpisah atau terpencil ya, isolated vertex ya, simpul yang terpencil. Ketika dia simpul terpencil, maka semua yang dekat sama dia adalah 0 karena tidak ada sisi yang mendekatinya ya kan. Nah, itu bedanya saja. Kemudian yang ini kita lihat matriks ketetanggaan yang untuk graf berarah ya. Ini grafnya ada graf berarah. Coba kita lihat 1 ke 1 berarti 0 ya. 1 ke 2 ini 1 ke 2 ya. Karena ini berarah, coba Anda perhatikan arahnya. Sisi ke 1 ke 2 itu hanya 1 ya. Kemudian sisi 1 ke 3 ya, 1 ke 3 itu juga ada 1 ya. 3 ke 1 yang ada 1 ya. 3 ke 1 itu ada 1, 1 ke 3 itu 0 karena tidak ada arahnya 3 ke 1 ya. Kemudian kita lihat yang 4 ke 1, 4 ke 1 ini 0 ya. Kenapa? Karena tidak ada sisi yang menghubungkannya. 4 ke 2 kita lihat ada 1 ya. 4 ke 3 juga ada 1. Kita lanjut untuk matriks ketetanggaan yang seperti ini, yang lebih kompleks ya. Coba kita lihat yang tadi sama semua, cuman kita lihat yang untuk simpul 3 ya. 3 ke 1 itu ada 2 ya. 3 ke 1 ada 2. Coba lihat ini 3 ke 1 karena ada 2 dan ini tidak berarah, jadi kita anggap ini adalah 2. Kemudian 3 ke 3 itu ada 1 ya, karena ada gelangnya di sini 3 ke 3. Kalau tidak ada gelang ini tidak bisa, tadi ini tidak ada ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Berapa sisi yang menghubungkannya, itulah yang dibuat ke dalam matriks. Kemudian derajat setiap simpulnya itu untuk graf tak berarah itu hanya dijumlahkan saja berapa untuk sigmanya, sigma dari tiap barisnya ya. Misalnya sigma dari
Z sama dengan 1 sampai dengan N dari A, I, Z. Kalau yang untuk berarah itu kita lihat saja, misalnya untuk derajat masuk dan derajat keluarnya sama seperti yang tadi, hanya dijumlahkan saja semua. Misalnya kita lihat derajat tiap simpul. Misalnya untuk derajat simpul yang kedua, ini yang 2, ini ada 2 kan? Kita lihat, berarti cukup kita lihat ini ada 2 ya. Kita lihat 1, 0, 1, 1. Jumlahnya ada 3. Berarti derajat simpulnya ada 3. Yang 4 ini berarti 0, 1, 1, 0 ya. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Jumlahnya ada 2 ya. Itulah dia derajat tiap simpulnya. Kemudian sama juga seperti yang tadi, ini yang untuk berarah ini kita lihat derajat masuk simpul untuk kedua. Ini yang untuk 2, ini kita lihat derajat masuknya ini adalah 1001, dia yang ke bawah ya. Ini yang berupa kolom ya. Ini 1001, ini ada 2. Nah, derajat keluar untuk kedua ini adalah ini yang berupa baris ya. 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 hasilnya adalah 3. Sehingga jumlah untuk totalnya adalah 5 ya. Seperti itu. Kemudian untuk matriks ketetanggaan yang berbobot ya, bedanya cuma sedikit, hanya digantikan kalau misalnya 0 dia kita buat seperti ini ya, bentuk tak berhingga atau tak terdefinisi boleh. Kemudian untuk sisinya kita ganti dengan jumlah bobotnya ya. Jumlah bobotnya kita buat di sini ya. Sama misalnya dari A ke A ini kan tidak ada ya. A ke B ada 12 nih, sisi bobotnya ada 12, begitu dan seterusnya. Kemudian matrik bersisian ya. Kita buat 1 untuk simpul bersisian J, kita buat 0 untuk bersisian dengan yang tidak bersisian ya. Nih kita lihat juga untuk matrik bersisian, misalnya ini kenapa disebutkan matrik bersisian? Karena kita menghubungkan antara simpul dengan sisinya ya. Jadi sama juga seperti yang tadi, misalnya 1 ke E1 itu 1 ya, 1 ke E2 itu 1, 1 ke E3 0 karena tidak merupakan anggota dari si simpul satunya, 1 ke E5 juga seperti itu ya, dan seterusnya sampai dengan berikutnya. Sementara kalau yang 4 ini kan 4 ke E5, 4 ke E5 ini juga 1 ya, dan seterusnya. Jadi ini sisinya yang diperhatikan ya. Kalau mau ditambah juga di sini E6 sebenarnya nggak masalah ya, tinggal dimasukkan saja, berarti di sini E6 ya. Kemudian senarai untuk suatu graf ya, misalnya simpul 1 ya, ini simpul 1, senarai ketetanggaannya itu maksudnya adalah kita buat dalam bentuk list ya, dalam bentuk list. Misalnya simpulnya 1, simpul tetangganya ada 2 dan 3. Simpul 2 tetangganya adalah 1, 3, dan 4 karena ada terhubung langsung ya kan. Kemudian 3 juga 1, 2, 4, 4, 2, 3. Inilah namanya senarai atau list. Kemudian senarai ketetanggaan berikutnya misalnya untuk yang garap ini, untuk simpul 1, 2, 3, untuk simpul 2, 1, 3. Nah, yang kita lihat juga di sini 5 adalah tidak ada ya. Tidak ada simpul tetangganya. Kemudian ini juga sama kalau untuk yang berarah. Untuk simpul 1, 2 ya. Simpul 2, 1, 2, 3. Simpul 3 itu 1 ya. Ini simpul 3 hanya 1 karena arahnya ke situ 1 ya. Untuk simpul 4 ini adalah dari 4 ke 3 sama 2. Kita perhatikan arahnya untuk yang graf berarah. Nah, ada istilah graf isomorfik ya. Graf isomorfik ini adalah dua graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda ya. Jadi
boleh disebutkan mereka ini sama tapi tak serupa, seperti itu. Secara geometrik tampilannya berbeda, namun dalamannya adalah sama, seperti itu. Ya, dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama kecuali penanaman simbol dan sisinya saja yang berbeda ya. Jadi ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara ya. Misalnya kita lihat ya, graf G1 dan G2 ya, itu adalah isomorfik ya. Kenapa? Coba Anda perhatikan jumlah simpulnya ada 4. Di G2 juga simpulnya ada 4. Kemudian masing-masing simpul punya derajat yang sama. Ya, derajat untuk 1 3, derajat untuk 4 3, derajat untuk 2 3, derajat untuk 3 3. Nah, sama juga untuk A3 derajatnya sampai ke D, sehingga ini adalah isomorfik. Yang tidak isomorfik dengan mereka adalah G3 ini, karena derajatnya ini di sini adalah 2, sehingga tidak isomorfik, seperti itu. Dan begitu seterusnya. Bisa Anda pause videonya untuk melihat apakah ini isomorfik atau tidak dengan benar. Melihat isomorfik atau tidak juga bisa menggunakan matriksnya ya, dengan menggunakan matriks ketetanggaan yang kita contohkan tadi. Ketika matriks ketetanggaannya sama, berarti jelas mereka adalah isomorfik. Ini contoh-contoh graf isomorfik yang bisa Anda perhatikan ya. Nah, graf isomorfik ini dapat disimpulkan, dikatakan graf isomorfik jika memenuhi ketiga syarat berikut. 1. Punya simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, dan mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu ya. Jadi simpulnya itu harus sama derajatnya. Kemudian graf planar dan graf bidang ya. Graf planar dan graf bidang, kita perhatikan graf planar itu adalah graf yang bisa digambarkan pada bidang datar. Yang tidak planar itu yang tidak bisa digambarkan dengan bidang datar, atau boleh dikatakan dia masih ada yang berpotongan walaupun dirubah seperti apapun caranya. Misalnya kita lihat graf planar K4 ini ya, ini tinggal sisi yang ini kita ubah ke sini ya. Sisi yang ini kita ubah ke sini sehingga tampilannya seperti ini. Jadi tidak ada lagi sisi yang berpotongan sehingga dapat digambarkan pada bidang datar. Sementara untuk graf yang tidak planar ini, coba Anda lihat, kita keluarkan semua sebagian, tapi masih ada di sini yang berpotongan ya, sehingga ini tidak planar ya. Begitu seterusnya ya, contoh-contoh graf planar ini ya. Kemudian graf planar ini untuk rumus Eulernya ada yang disebutkan dengan N dikurang E ditambah F sama dengan 2. Maksudnya jumlah wilayah, jumlah sisi, dan jumlah simpul ya. Jumlah simpul dikurang jumlah sisi tambah jumlah wilayah itu pasti sama dengan 2. Ini udah ketentuan, udah ketentuan dalam sebuah graf. Misalnya untuk N-nya 11 ya, N-nya 11 atau jumlah simpulnya 11, maka ada 7 sisi di dalamnya ya. Kemudian jumlah wilayahnya adalah, kita lihat 11 dikurang 7 ditambah 2 itu adalah 6. Coba kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Itu adalah suatu rumusan yang sudah standar, jadi boleh digunakan. Kemudian dalam graf ini ada yang disamakan dengan Kuratskowi, atau ini adalah suatu tes untuk melihat keplanaran suatu grup ya. Jika dia bentuknya berupa Kuratskowi, itu berarti dia adalah namanya adalah graf yang tidak planar ya. Jadi sudah jelas bakalan tidak planar, karena dia berupa seperti ini ya. Dia ada hubungan-hubungan di dalamnya. Jadi untuk lebih jelasnya, sifat dari graf Kuratskowi ini adalah sebagai berikut. Kedua grup Kuratskowi ini adalah grafnya teratur, kemudian grafnya tidak planar ya, sudah jelas disebutkan di sini. Graf Kuratskowi ini adalah graf yang tidak planar. Kemudian
penghapusan sisi dalam graf tersebut menyebabkan graf menjadi planar ya, seperti yang tadi yang saya sebutkan di sebelumnya. Ini ketika salah satu dari sini dihapus, ini bisa jadi planar ya. Ya, seperti itu tadi. Itu termasuk graf Kuratskowi. Kemudian graf Kuratskowi pertama adalah graf yang tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratskowi kedua adalah graf yang tidak planar dengan jumlah sisi minimum ya. Teorema Kuratskowi ini adalah graf di bawah ini bukan graf planar karena mengandung graf yang sama dengan K33 ya. Ini misalnya ini ada 33 kan, ini ABC dan FED ya. Jadi mereka ini teratur ya, dari ABC ini ke FED ini sama ya, bentuknya sama. Jadi ada keteraturan sehingga ini yang menghasilkan bahwa graf ini tidak akan bisa jadi planar. Nah, dalam suatu graf juga ada namanya lintasan dan sirkuit Euler ya. Maksudnya di sini adalah lintasan yang dalam graf tersebut dilewati hanya satu kali. Begitu juga dengan sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali ya. Jadi hanya sekali sisinya dilewati ya, kecuali simpul awal dan simpul akhir. Misalnya kita lihat lintasan dan sirkuit Euler pada lintasan Euler pada graf yang A, ini A. Coba kita lihat bahwa untuk A ini lintasan Eulernya adalah kita harus melewati semua simpul dengan satu kali melewati sisinya. Berarti kita mulai dari 3 misalnya, 3, 1 ya, 2, kembali ke 3, ke 4, dan kembali ke 1. Ini adalah lintasan Euler ya. Kita berawal dari 3, 1 kan tepat sekali semua nih sisinya dilewati ya. Kemudian untuk lintasan Euler pada B, kita lihat pertama ke 1, kemudian ke 2, kemudian ke 4, kemudian ke 6, ke 2 ya, kemudian ke 3, kembali ke 6, ke 5 ya, kemudian ke 1, kemudian ke 3 ya. Coba Anda perhatikan, berarti di sini lintasannya sudah dilalui semua ya, semua simpul sudah dilalui ya. Jadi hanya sekali sisinya dilewati. Nah, kemudian bedanya untuk sirkuit Euler adalah dia harus kembali ke tempat semula. Sementara untuk lintasan Euler tidak perlu kembali ke tempat semula, cukup semua simpul sudah dilalui, ini sudah disebut lintasan Euler. Contoh untuk sirkuit Euler kita lihat misalnya yang C ya. Kita mulai dari 1, kemudian ke 2, kemudian ke 3, ke 4, kemudian ke 7, kemudian ke 3, ke 5, ke 7, ke 6 ya, ke 5, kemudian ke 2, kemudian ke 6, balik ke 1. Ini adalah kembali ke tempat semula. Ini titik awal dan titik akhirnya, sehingga ini adalah sirkuit Euler ya. Sekali sudah dilewati semua simpul dan kembali ke titik semula ya. Ini sama juga seperti yang tadi jika Anda ingat ya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan ya. Seharusnya kita harus membahas sirkuit Hamilton ya. Sirkuit Hamilton ini adalah graf yang memiliki lintasan Hamilton ya. Maksudnya di sini lintasan yang melalui tip simpul dalam graf tepat satu kali ya. Sirkuit yang memiliki tiap simpul dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal dan yang simpul ini sama juga seperti yang tadi. Jadi dia hanya tepat satu kali ya. Misalnya misalnya dari 3, 2 ini 3, 2, 1, 4. Jadi tidak ada simpul yang dilewati dua kali. Itu kalau simpul Hamilton ya. Simpul Hamilton beda dengan tadi Euler. Euler simpulnya boleh dilewati dua kali. Sementara Hamilton
simpulnya tidak boleh dilewati dua kali, hanya sekali. Misalnya ini, ya. Kalau untuk sirkuit Hamilton, kita lihat 1, ya, 2, 3, 4, 1, ya. Kemudian graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton adalah ini. Ini tidak akan bisa karena tidak ada penghubungnya. Karena ini di 2 terputus, di 3 terputus, di 1 juga terputus. Berikutnya kita membahas pengaplikasian dari graf itu sendiri. Ada namanya lintasan terpendek, ya. Sebelum kita ke lintasan terpendek adalah lintasan yang paling pendek dari suatu simpul, ya, yang kita buat. Misalnya lintasan terpendek lintasan yang memiliki total bobot minimum, ya. Contoh aplikasinya adalah menentukan jarak terpendek, waktu tempuh tersingkat, ongkos termurah, dan lain-lainnya dari dua buah kota, atau menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer kalau untuk misalnya komputer, ya. Jadi lintasan terpendek ini kita lihat antara lain lintasan antara dua buah simpul, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, atau lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Contohnya, misalnya ada sebuah graf, ya, menunjukkan dengan bobotnya seperti ini. Jadi lintasan terpendek antara misalnya 1 ke 3, ya. 1 ke 3, lintasan terpendeknya adalah yang ini. Berarti 1 ke 3. Ya, jadi jarak terpendeknya adalah 10, ya. Yang berarti yang ini, ya. 10. Kemudian lintasan terpendek dari 1 ke 4. Kita lihat 1 ke 4. Coba kita perhatikan yang lintasan terpendeknya adalah 1, kemudian ke 3, baru ke 4. Jumlahnya 25. 10 tambah 15, 25. Kalau kita buat dari yang lainnya ini bakal bertambah, ya. Ini ada 45. Ini ada 40, ya. 1 ke 4 langsung 40. Ya, kemudian dari sini makin banyak lagi, ya. Jadi yang terpendek adalah jarak 25. 1 ke 2, ya. Jarak terpendeknya adalah 45. 1 ke 2. Karena kalau kita buat langsung dari sini adalah 50, sementara kalau kita buat dari 1 kemudian ke 3 dulu, kemudian ke 4, lalu ke 2. Ya, jadi kita lihat 1, 3, 4, 2, ya. Jadi totalnya adalah 45, ya. Kemudian kita lihat udah 1 ke 5, ya. 1 ke 5, ya. Jarak yang paling dekat itu adalah ini, 45. Kalau misalnya kita buat ini udah 60, ya. Jadi seperti itu jarak terpendek. Bapak rasa cukup sekian untuk mengenai pengaplikasian dari graf itu sendiri, ya. Jadi banyak sekali pengaplikasian lainnya, misalnya dalam pengiriman surat seperti ini adalah Chinese Postman, yang mana hal ini sebenarnya ditemukan pertama kali pada saat seorang salesman asal Cina, ya, seorang pengantar surat, untuk agar bisa mengantar surat dengan efektif, dia harus mencari jalan-jalan yang merupakan rute tersingkat dari setiap titik yang akan dia lalui, seperti itu. Kemudian ada lagi mengenai pentransfusian barang atau distribusi barang dari satu tempat ke tempat lainnya, itu sangat perlu juga mengenai graf ini dan hal-hal lainnya, ya. Jadi demikian hari ini, terima kasih.